Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah dengan izin Allah hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk senantiasa melaksanakan amalan-amalan yang terbaik kita di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan keberkahan dan tentunya ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, tentu ayat tadi yang dibacakan dalam surah Al-Baqarah ayat 183 itu adalah ayat yang salah satu terkait dengan disyariatkannya ibadah saum Ramadan, yang kita tahu ayat tersebut turun pada tahun kedua Hijriah, tepatnya hari Kamis, tanggal 28 Sya'ban tahun 2 Hijriah. Dan ayat tersebut kita tahu menjadi populer ketika hendak memasuki Ramadan, bahkan saat sekarang juga di bulan Ramadan, ayat itu terus disampaikan oleh para khatib, mubaligh, atau mungkin di kalangan kita kaum mukminin. Bahkan menjadi primadona ayat tersebut itu di saat bulan Ramadan saat sekarang ini. Bahkan di perkampungan atau di daerah-daerah, ayat tersebut sering juga disebut atau diungkapkan dengan kalimat ayat kutiba. Karena memang dalam ayat tersebut ada ungkapan kata kutiba. Kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Karenanya kewajiban ibadah saum Ramadan adalah tentunya saum ini bukan kewajiban bagi kaum mukminin saja, tapi ternyata kewajiban bagi umat-umat terdahulu melaksanakan ibadah saum tersebut. Mengapa demikian? Karena memang ikhwatu iman, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, ternyata ibadah saum ini bisa menekan hawa nafsu, bisa menekan juga, meminimalisir juga adalah syahwat, dan sangat efektif di dalam hal persoalan masalah ruhiyah tersebut, masalah hawa nafsu tersebut. Sehingga memang ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah, pantas kalau begitu ibadah saum Ramadan itu dimensinya bukan hanya sekedar fisik saja, lahiriah saja, menahan makan, menahan minum, menahan dari hubungan badan suami istri. Tapi ternyata memiliki dimensi yang lain, yaitu dari sisi ruhiyahnya, batiniahnya. Menahan nafsu, menahan marah, menahan gibah, menyakiti dan sebagainya. Inilah ikhwatu iman, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah. Karenanya ternyata ibadah saum itu sungguh luar biasa. Bukan hanya dimensi fisik saja, tapi ternyata memiliki dimensi yang disebut dengan zohir atau lahiriah, atau yang disebut dengan juga batiniahnya. Karena itu sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, pantas kalau begitu Allah menyebutkan dengan kata-kata kutiba. Kutiba itu artinya ditulis. Akar kata dari kata yaktubu kitaban, menulis. Dan tentunya di sini kita tahu bahwa kata kutiba sering kita dengar, bahkan kita baca dalam terjemahan, bahwa ternyata kata kutiba tersebut diartikan diwajibkan. Padahal arti sesungguhnya adalah secara bahasa adalah ditulis. Karena itu di sini perlu kita sadari, bahkan kita pahami. Ada apa Allah memerintahkan dengan kata pendekatan dengan kutiba tadi?
Sohibus syariah, pemilik syariah yaitu Allah, pasti ada maksud yang tentunya harus kita hayati bersama-sama. Padahal kata diwajibkan itu bisa memakai kata wujiba atau furido, difardukan, wujiba, diwajibkan. Itu yang paling tepat. Tapi sekali lagi, Allah menggunakan kata tersebut dengan kata kutiba. Kalau kita melihat secara filosofi tentang menulis, hakikat menulis. Menulis itu adalah sebuah huruf yang dulu kita belajar, yang barangkali disambungkan dari titik-titik menjadi sebuah huruf. Atau anak-anak kita sekarang pun belajar di pelajaran-pelajaran misalnya PAUD, anak usia dini, kemudian atau TK misalnya. Itu menyambungkan titik-titik menjadi sebuah huruf. Dan kemudian huruf tersebut dirangkai. Ingin menjadi sebuah kata, akhirnya menjadi kata. Jadi huruf dirangkai menjadi kata, dan akhirnya pun kata dirangkai menjadi sebuah kalimat. Jadi ternyata sahabat-sahabat ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah, filosofi menulis itu adalah merangkai. Karenanya terkait dengan ibadah saum Ramadan pun begitu pula sama. Adalah sebuah rangkaian. Maka Allah menyebutkan kata kutiba tadi, dituliskan atau diartikan jadi diwajibkan tadi, adalah karena merangkai. Merangkai ibadah saum bukan hanya sekedar fisik saja, tapi merangkai dengan yang lainnya. Yaitu rangkaian-rangkaian yang lainnya itu adalah lisan, sikap kita, bahkan dengan amalan-amalan yang lainnya pula. Bukan hanya dohir, fisik, dan bukan hanya sekedar batin, yaitu ruhiyah, bahkan dirangkai dengan amalan-amalan yang lainnya ibadah saum itu. Makanya ada taraweh, ada tadarus, ada itikaf, kemudian juga ada ihyaul lail, atau barangkali ada zakat fitrah, berwakaf, dan beramal yang lainnya. Bahkan kita pun berbagi dengan yang lainnya. Inilah ikhwatu iman sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Ternyata Allah mewajibkan ibadah saum. Ada makna yang sangat mendalam memakai kata kutiba, yaitu merangkai ibadah-ibadah dengan yang lainnya. Karenanya sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, perlu kita pahami dan perlu kita sadari. Pantaslah kalau begitu. Rasulullah SAW, beliau menyebutkan dalam sebuah hadisnya, laisa siyam minal akli wasyurbi. Bukanlah yang disebut dengan saum menahan itu dari makan dan minum. Innama siyam mina lagwi waropas. Hanya saja ibadah saum itu adalah menahan daripada perbuatan lago, perbuatan yang sia-sia. Waropas, yaitu juga lisan, berbicara kotor, jorok, menghina, menyakiti, porno, dan sebagainya. Inilah hakikat ibadah saum itu sendiri. Karenanya ikhwatu iman, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, penting kita menjaga hal itu. Karena memang Rasulullah pun menegaskan kembali dalam sebuah hadisnya, man lam yada qaula zur, siapa yang tidak mampu menahan, menjaga dari ucapan yang zur, itu ya, ucapan yang sia-sia, wal amala bih, dan dia tidak mampu juga beramal, dan tentunya adalah hanya mengamalkan yang dosa, melahirkan yang tentunya yang tidak baik, maka Rasulullah dengan tegas mengatakan, falaisa lillahi hajah, maka tidak ada keperluan bagi Allah untuk orang yang hanya menahan makan dan minum saja, fi ayyadahu ta'amahu wa syarabahu. Tapi sesungguhnya hakikatnya, disinilah bahwa ternyata Allah akan sangat menilai kepada kita bukan hanya saum dari sisi fisik saja, tapi batiniahnya, ruhiyahnya, sekaligus juga adalah amalan-amalan yang terkait dengan ibadah saum Ramadan. Mudah-mudahan sahabat, kita mampu bisa menjaga hawa nafsu kita, mampu menjaga marah kita, mampu menjaga gibah kita, dan tentunya kita semua bisa menjauhi perbuatan-perbuatan yang sia-sia tadi. Semoga ibadah Ramadan kali ini kita mampu merangkai bukan hanya ibadah saum, hanya sekedar fisik, tapi batinnya, tapi amalan yang terbaik. Masih lama kita melaksanakan ibadah saum Ramadan.
Manfaatkan kesempatan terbaik tersebut. Perbanyaklah amal-amal yang terbaik. Tarawihnya, tadarusnya, berbuat baik, berbagi dengan sesama. Insya Allah, ibadah saum bukan hanya dimensi untuk diri kita, tapi adalah dimensi untuk orang lain juga. Hablum minallah, ya, dan hablum minanas pun, ya. Semoga ibadah saum kita penuh dengan keberkahan, dan mudah-mudahan kita mampu melaksanakan dengan sebaik mungkin, merangkai dengan amal yang terbaik, dan akhirnya kita menjadi hamba-hamba la'allakum tattaqun, menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Demikianlah aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu yakhudu bi aidina ila ma fihi khairul islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.